Berat deh, ini aku masih kelas 7 loh ini Pak, ya Allah. Ditanyain tujuan hidup. Berarti ya memang kita kan hidup harus punya tujuan ya. Tidak harus hidup naik Gojek saja, harus ada tujuannya. Ya. Tujuan hidup itu ya, hidup itu kan tujuannya mati kan. Ya bener kan? Ya bener kan? Oh siap. Iya, berarti kalau dengan adanya Merdeka Belajar itu berarti siswa ketika dia belajar di sekolah itu harus mengenal saya itu siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Kronik Spensik. Ngobrol asik seputar Spensik bersama dengan saya Sasha Cantika Putri, yang hari ini bakal bahas topik seputar belajar Merdeka Belajar atau yang biasa kita sebut dengan P5 atau singkatan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Pak Heru. Halo Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, Pak Heru ini adalah Ketua Pengembang Sekolah SMP Negeri 6 Pekalongan. Pak Heru, sebelum kita mulai, Pak Heru bisa dong memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman yang lagi nonton video ini. Ya, terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Heru Pramono. Saya mengajar di SMP 6 sejak tahun 1998. Udah lama ya? Iya, lama sekali. Lama banget, ya. Belum lahir aku. Mengajar mapel yang sangat disukai oleh anak-anak, yaitu mapel matematika. Ya. Ayo, siapa ini yang suka matematika ini nanti akan bertemu dengan Pak Heru ini. Iya. Ya, memang matematika itu kalau dilihat pelajaran yang susah, tapi kalau kita mau mengakrabkan diri dengan matematika ya pasti akan selalu ingin belajar dan belajar matematika seperti itu. Ya. Oke. Nah, baik Pak Heru, karena kita udah saling kenal, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan yang pertama. Siap. Nah, sebenarnya kan konsep dari pendidikan pelajar Pancasila itu kan ingin mengembalikan siswa-siswa pelajar-pelajar itu seperti filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Iya. Nah, menurut Pak Heru sendiri, filosofi Ki Hajar Dewantara itu seperti apa sih Pak? Sebelum kita berbicara jauh tentang profil pelajar Pancasila, kita membahas yang gampang dulu, yaitu masalah pendidikan atau sekolah. Mungkin ada hal-hal yang perlu saya konfirmasikan pada Mbak Sasa ya. Kira-kira kita atau pengalaman Mbak Sasa sendiri berangkat ke sekolah itu tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya sih mencari ilmu gitu ya. Mencari ilmu. Terus apa lagi? Mungkin ketemu teman-teman, berinteraksi dengan guru-guru. Berinteraksi. Ada lagi? Udah cukup ya. Oh itu ya. Memang untuk berbicara lebih jauh tentang pendidikan, kita harus tahu dulu tujuan dari pendidikan itu apa. Sebenarnya tujuan dari pendidikan itu sudah diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara sekitar hampir 1 abad yang lalu, ya, bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah untuk memanusiakan manusia. Jadi supaya kita sebagai manusia melalui pendidikan itu disiapkan untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, terakhir atau belakangan ini kalau kita melihat dunia pendidikan di Indonesia itu kan memang sedikit ada bias ya. Sebelumnya itu ada ujian nasional, selama bertahun-tahun kita berkutat dengan ujian nasional. Akhirnya pendidikan di Indonesia itu menjadi pendidikan yang seperti mesin. Kerja terus gitu ya? Betul, jadi sekolah itu dianggap berhasil jika mampu mencetak siswa-siswa mampu meraih nilai ujian nasional yang tinggi sehingga yang marak itu tidak hanya sekolah, kursus-kursus ataupun bimbingan belajar itu marak sekali. Itu dalam rangka meraih nilai yang tinggi dan sampai sekarang pun masih terasa. Coba Mbak Sasa pikirkan, apakah pernah terbesit saya sekolah itu
belajar Harus supaya dapat nilai banyak nilai gitu ya. yang tinggi itu kan. Oke, iya. Buat apa? Ya biar nilai raportnya tinggi. Terus belajar di sekolah kurang, akhirnya mencari tambahan belajar di Di luar. luar bimbel gitu ya. Ya, itu karena akibat pola pembelajaran yang mekanistis. Jadi pendidikan itu seperti pabrik yang menghasilkan anak-anak yang nilainya Pinter, tinggi yang secara tinggi kognitif. gitu ya. Tapi akhirnya yang terjadi banyak anak yang nilainya pinter, tapi justru banyak permasalahan yang dihadapi oleh negeri ini. Contohnya apa tuh, Pak? Kalau menurut Mbak Sasa, apa itu permasalahan yang sampai saat ini masih ngetren di dunia, di Indonesia? Permasalahannya yang ngetren gara-gara sistem pendidikan yang seperti mekanisme begitu ya. Oke. Kalau menurut aku sendiri sih rata-rata tuh pada stres gara-gara ngejar nilai bagus gitu loh. Stres ngejar nilai Dan bagus. stres Terus itu banyak, aku sendiri ya nggak harus nyari contoh yang jauh-jauh. Teman-teman terdekatku tuh banyak yang ngelakuin self harm atau menyakiti diri sendiri gitu gara-gara ya mungkin tuntutan dari orang tuanya tuh kayak Terlalu kamu tuh tinggi. harus bagus gitu loh nilainya. Iya, ekspektasi orang tua tuh kadang lebih membebani murid-muridnya, anak-anaknya gitu loh. ya memang akibat dari pendidikan yang mekanistik itu seperti itu. Yang terjadi itu malah banyak kasus korupsi, banyak kasus penyelewengan jabatan, banyak pembangunan yang diselewengkan dan sebagainya. Itu semua kan karena pendidikan yang diajarkan selama ini itu hanya fokus kepada gitu pencapaian nilai, tetapi melupakan karakter. Unsur-unsur lainnya. Nah, ini Ki Hajar Dewantara mencoba mengembalikan lagi. Sebenarnya konsep ini udah lama, cuma pemerintah kita itu mungkin baru ngeh sekarang bahwa tujuan pendidikan itu justru harus memanusiakan manusia. Lah supaya menjadi manusia itu kan harus ada dua hal yang menjadi tujuan hidup manusia. Kira-kira apa itu dua hal itu? Aduh, kali ini aku kurang tahu nih, Pak. Kurang Coba tahu ya. Bapak yang ngejelasin. Ya, kira-kira tujuan kamu hidup itu apa? Tujuan hidup kamu itu supaya apa? Tujuan aku hidup? Aduh, berat ya. Ini aku masih kelas 7 loh ini, Pak, ya Allah. Ditanyain tujuan hidup. Berarti ya memang kita kan hidup harus punya tujuan ya. Tidak harus hidup naik Gojek saja, harus ada tujuannya. Ya. Mau tujuannya kemana? Misalnya ditanya sama tukang Gojek, ini mau turun mana? Waduh, enggak tahu, muter-muter aja, itu kan repot ya kan? Iya. Ya, kalau kira-kira saja tujuannya itu apa? Kira-kira itu kan ya enggak ada salah, enggak ada benar kan? Kira-kira apa? Tujuan hidup itu apa? Tujuan hidup. Tujuan hidup itu ya, hidup itu kan tujuannya mati kan? Ya bener kan? Ya bener kan? Oh, salah aku apa? Enggak salah. Saya hanya tertawa saja. Ya. Iya kan? Itu bukan tujuan. Kalau mati itu fase. Fase kehidupan itu kan lahir, apa menurut Bapak? tumbuh, kemudian mati itu namanya fase. Ya nah, kan? Kalau menurut Bapak sendiri tujuan hidup itu apa? Tujuan hidupnya Bapak apa? Sekarang aku yang tanya. Apa? Tujuan hidup itu kan ada dua sebenarnya, simple. Yang pertama itu supaya selamat. Yang kedua supaya bahagia. Makanya pendidikan dalam rangka memanusiakan manusia itu untuk mencapai keselamatan dan mencapai kebahagiaan. Jadi buat bahagia gitu. Ya, percuma kaya kalau tidak selamat, percuma uangnya banyak kalau tidak bahagia, kan gitu kan? Iya. Yang gitu. Nah sekarang supaya selamat itu bagaimana caranya? Supaya selamat, menyelamatkan diri. Jadi memang tujuan pendidikan itu yang pertama adalah memanusiakan manusia dalam rangka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Itu yang akan kita diupayakan dalam pendidikan. P5 itu ya. Antara Merdeka Belajar dengan P5 itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Yang agak lain ya. Jadi Merdeka Belajar itu kan istilahnya konsep untuk bagaimana siswa itu bisa belajar secara merdeka. Kalau di pembelajaran yang kemarin itu kan siswa dalam tanda kutip kurang merdeka belajar karena terlalu banyak
tuntutan, terlalu banyak materi-materi yang harus dipelajari. Kalau misalkan kita sudah tidak suka matematika, disuruh belajar ngitung saja matematika susah, disuruh belajar ngitung yang rumit-rumit, ya tentu kan tambah susah kan kayak gitu. Itu yang menyebabkan kurang merdeka iya, kan? kurang merdeka. Dengan adanya merdeka belajar itu berarti siswa ketika dia belajar di sekolah itu harus mengenal saya itu siapa, kemudian saya itu lebih suka terhadap hal-hal apa, dan saya perkuat itu sehingga nanti saya bisa berkembang sesuai dengan potensi saya. Makanya kan dalam konsepnya pendidikan Ki Hajar Dewantara itu memandang siswa itu sesuai dengan kodratnya dan sesuai kodrat alam dan sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi tidak bisa guru itu mengajarkan siswa sesuai dengan pengalaman dia dulu ketika belajar. Karena sudah beda zaman gitu ya. Sudah beda zaman. Zaman sekarang sudah ada HP, zaman dulu belum ada HP. Zaman sekarang materi itu bisa dicari hanya dengan satu kali klik. Kalau dulu mau mencari materi harus ke perpustakaan. Itu saja kalau bukunya ketemu, kalau bukunya tidak ketemu kan susah. Kalau sekarang tinggal tanya Google, apalagi ada artificial intelligence itu ya, kita bisa tanya apa saja lewat internet itu bisa. Itu kan seperti itu. Jadi merdeka belajar itu bukan berarti siswanya sudah tidak usah belajar kan kadang merdeka belajar berarti saya tidak usah belajar. Gitu ya. Tapi merdeka belajar itu justru memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siswa agar dia bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Jadi kalau siswa mengartikan merdeka belajar berarti jam kosong, itu salah itu. Bukan, salah besar. Merdeka belajar itu justru meningkatkan minat siswa supaya dia memperkuat potensinya sehingga bisa berkembang sesuai dengan potensinya, seperti itu. Jadi berkembang di passionnya sendiri-sendiri gitu ya. Passionnya sendiri-sendiri. Kan katanya kita tidak bisa mengajarkan kata untuk terbang, sama juga kita tidak bisa mengajarkan burung untuk menyelam, kan beda-beda kodratnya kan seperti itu. Yang suka musik, yang suka seni itu contohnya agak susah mungkin untuk diajak berpikir seperti IPA, matematika kan kayak gitu. Kemudian yang suka matematika itu juga agak susah kalau untuk belajar seni, yaitu dibiarkan saja, tidak usah dipaksakan. Yang penting ketika saya menemukan saya itu passionnya adalah seni, ya perkuatlah itu sehingga nanti bisa bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya seperti itu. Oke, lah tadi kan Bapak bilang tentang semua anak tuh punya passionnya sendiri-sendiri gitu ya. Lah kalau yang belum tahu passionnya itu apa gitu, cara mungkin agar bisa kayak wah aku tahu nih passionku tuh ini ya gitu, itu gimana Pak? Kalau Bapak ya itu harus membuka wawasan, harus banyak baca buku itu mungkin. Ya harus banyak cari pengalaman, misalkan dari YouTube. Lihat-lihat YouTube, oh ternyata saya suka ini kok memasak, oh berarti passion saya di dunia kuliner. Oh saya kok kalau lihat tayangan YouTube tentang video, saya kok suka ini, oh berarti passionnya di video. Jadi kalau belum tahu passionnya apa, ya dicari, digali, pasti nanti ketemu ya kan. Passion itu kan ketika kita mempelajari sesuatu, mendengar sesuatu langsung muncul, wah ini saya banget ini, itu namanya passion kan kayak gitu. Oke. Ya. Kalau menurut Bapak sendiri hubungan antara tadi yang Ki Hajar Dewantara itu dengan P5 itu apa menurut Bapak? Kalau konsep Ki Hajar Dewantara kan itu prosesnya ya, sedangkan P5 itu produknya. Jadi hasil dari pendidikan di sekolah itu bukan nilai rapot yang tinggi, bukan kejeniusan ya kan, tetapi karakter. Nah, karakter yang akan ditumbuhkan adalah karakter yang sesuai dengan
bangsa Indonesia kan punya Pancasila. Makanya karakter yang akan kita bangun adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa? Tahu? Ada Kurang berapa tahu nih, dimensi? Pak. Kurang tahu ya. Ya, saya kurang Ya. tahu. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Itu seperti SMP 6 kan ada Iya, 6. ada 6. Visi misi SMP 6 kan juga ada 6. Nah, ini profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini penting, ini kunci. Jadi segala macam kebaikan itu berawal dari keimanan dan ketakwaan. Itu yang menjadi modal dasar yang utama. Kemudian yang kedua itu adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu berarti kita tidak eksklusif, tetapi kita inklusif. Inklusif itu apa? Kita terbuka terhadap berbagai macam pandangan-pandangan yang berbeda. Kita menghormati terhadap sesuatu yang berbeda. Jadi tidak langsung, oh ini bukan saya tidak setuju, ini tidak sesuai dengan gagasan saya tidak setuju, ini tidak sesuai dengan keyakinan saya, ini harus dibasmi. Itu tidak seperti itu. Jadi lawan dari radikalisme itu adalah inklusivitas tadi. Jadi kita punya bisa lebih bijak melihat perbedaan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu gotong royong. Ya, kalau kita sudah bisa melihat bahwa manusia itu tidak diciptakan sama, bahwa segala sesuatu yang di dunia itu tidak mungkin sama, maka kita bisa saling membantu, bergotong royong. Oke lah, pikiran boleh tidak sama, gagasan boleh tidak sama, tetapi tujuan bersama itu pasti ada. Tujuan bersama itu pasti ada. Makanya di situ muncul sifat gotong royong. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu ada berpikir kritis. Nah, ini penting nih, berpikir kritis supaya kita tidak mudah tergelincir kepada hal-hal yang sifatnya merugikan. Jadi segala sesuatu yang masuk informasi itu senantiasa kita pertanyakan. Apa sih manfaatnya? Gitu ya? Betul. Makanya kalau kita bernalar kritis, pasti kita tidak akan terkena pengaruh-pengaruh yang buruk. Kemudian setelah itu yang keempat. Oh, keempat ya? Ya. Itu adalah mandiri. Ya, mandiri itu kan berarti kita mampu mengupayakan segala sesuatu dengan usaha kita. Jadi tidak merepotkan orang lain, dan ini merupakan konsep kemerdekaan, itu kemandirian tadi ya. Jadi tidak terlalu banyak ngutang ke negara lain ya, tidak minder ya kan, karena kita tahu potensi kita. Lah yang terakhir adalah puncaknya adalah kreativitas. Jadi kalau 5 dimensi tadi sudah dipenuhi, maka apa ini? Karya apa yang bisa kita persembahkan kepada publik, karya-karya terbaik kita apa yang bisa kita berikan kepada kemanusiaan. Makanya kan ini sesuai dengan hadis Nabi ya, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang punya manfaat bagi sekitarnya. Lah yang punya manfaat itu tentunya orang-orang yang berbuat. Orang-orang yang berbuat itu adalah orang-orang yang kreatif kan, seperti itu. Oke, gitu ya. Pak. Ya. Nah, teman-teman, ini bisa diambil di pengertian-pengertian dari P5 buat teman-teman yang masih bingung. P5 belajar merdeka apa? P5 merdeka itu belajar, profil pelajar Pancasila. Ya. Buat teman-teman mungkin yang masih bingung, P5 itu apa sih? Nah, ini penjelasannya udah dijelaskan ya oleh Pak Heru langsung. Nah, kalau kan pasti membuat membentuk karakter pelajar-pelajar dengan karakter Pancasila itu kan nggak mudah ya Pak? Siap. Nah, menurut Bapak itu tantangan terbesar dalam membentuk pelajar yang mempunyai karakter Pancasila itu, tantangan terbesarnya itu apa Pak? Iya. Sebelum membahas tantangan ya, sebenarnya untuk membentuk karakter itu ada satu hal yang bisa dilaksanakan adalah keteladanan. Ya. Keteladanan itu
dimulai dari diri sendiri, ya. Jadi kita tidak bisa menuntut orang lain, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Itu kan susah, ya kan. Mengatur orang lain itu kan susah. Yang lebih gampang adalah mengatur diri sendiri. Mengatur diri sendiri saja juga masih susah, ya kan. Mengatur diri sendiri saja susah, mau mengatur orang lain. Makanya konsep dari Merdeka Belajar itu ada salah satu konsep namanya Tri Rahayu. Kamu kenal Tri Rahayu? Teman kamu? Enggak tahu apa itu. Tri Rahayu itu berasal dari kata tri. Tri itu tiga. Rahayu itu bisa juga diartikan keselamatan atau mengupayakan keselamatan. Jadi ada 3 jalan mengupayakan keselamatan. Yang pertama adalah memayu hayuning diri. Kita berusaha mempercantik, ya, kita berusaha membangun kebaikan-kebaikan dari dalam diri kita sendiri. Jadi mulainya dari diri sendiri. Jadi harapannya seperti itu. Kalau setelah dari diri sendiri itu kita sudah baik, maka orang-orang akan melihat, oh ternyata dengan kebaikan itu bisa membawa manfaat yang lebih baik. Maka dia akan berimbas kepada lingkungan di sekitarnya. Kan kayak gitu. Itu namanya memayu hayuning bongso. Jadi bongso itu lingkungan di sekitar kita atau bangsa. Lah kalau bangsanya sudah baik, ya, maka juga akan mempengaruhi dunia. Itu namanya memayu hayuning bawono. Jadi mempercantik cantiknya dunia. Sebenarnya dunia itu kan cantik, ya, tapi karena perbuatan manusia kan akhirnya jadi kelihatan kurang cantik. Lah ini kita upayakan membangun supaya lebih cantik lagi. Jadi intinya itu sebenarnya satu, mulai dari diri sendiri dengan keteladanan. Nanti yang lainnya akan ngikut. Seperti itu. Ya. Oke, kalau di SMP 6 sendiri itu Pak, udah berapa persen sih implementasi dari pendidikan Pancasila gitunya? Kalau mencari presentasinya mungkin agak susah ya. Ya, kita akan melihatnya dalam keseharian saja. Ya, kita sebenarnya punya konsep yang sederhana yang seringkali didengung-dengungkan, ya, oleh Pak Aziz itu tiap pagi, yaitu senyum, salam, sapa, sotakoh, ya kan? Ya, itu sebenarnya konsep yang sederhana dan bagus, ya kan? Tetapi kita lihat sekarang di sekeliling kita, seberapa banyak sih kita yang kalau ketemu dengan teman-teman kita, ketemu dengan Bapak Ibu guru yang melemparkan senyum, seberapa banyak. Saya beberapa kali melihat itu ketika saya lewat, mereka cuek-cuek saja, itu tidak melemparkan senyum, apalagi menyapa, apalagi mengucapkan salam. Padahal itu hal hal kecil gitu ya? Hal kecil, dan itu kalau kita pupuk itu bisa menjadi modal yang sangat luar biasa untuk membangun karakter, ya kan? Kalau kita sudah mau tersenyum, sudah mau menyapa, mengucapkan salam, itu kan berarti sudah mulai peduli. Sudah mulai peduli dengan lingkungan sekitarnya, ya kan? Oh, siapa sih yang lewat, kita beri senyum, kita beri salam, kita sapa. Itu kan berarti kita sudah mulai care, ya. Dengan adanya care ini kan nanti menumbuhkan karakter-karakter yang lainnya, ya kan. Mungkin bisa akhirnya kita bisa menaruh empati, kita bisa menawarkan bantuan, ya kan. Kita bisa saling bekerja sama dan sebagainya. Sebenarnya itu awal yang bagus kalau kita konsisten, ya. Tinggal kita warga SMP 6 itu mau kembali menghidupkan tradisi itu apa tidak, ya. Jadi sebelum pandemi, ya, sebelum adanya pandemi itu di SMP 6 itu budaya senyum salam sapa itu sudah sangat bagus sekali, ya. Kalau tapi gara-gara pandemi mungkin ya, jangan gara-gara pandemi, nanti pandeminya balas dendam, ya kan. Jadi anak siswa kalau ketemu guru itu langsung salim dulu kan. Lah setelah ada pandemi kan tidak ada jabat tangan lagi. Ini sudah mulai ada jabat tangan lagi. Lah ini kita perkuat lagi lah. Jadi senyum, salam, sapa, sodako itu sebagai pintu masuknya itu. Nanti kalau sudah itu jalan,
nanti karakter yang lainnya gampang seperti itu. Kan Iya. tadi Pak Heru juga mention tentang karakter ya. Nah, kalau cara Pak Heru ini menghadapi karakter anak yang berbeda-beda, mungkin dalam proses pembelajaran, proyek-proyek gitu gimana Pak? Cara menghadapi karakter anak yang beda-beda, kan mungkin ada ya karakter anak yang si A nih, dia tuh pinter, tapi kalau di kelas itu nggak fokus atau yang lain-lainnya gitu gimana? Iya. Ya memang dengan adanya Merdeka Belajar, kita dituntut untuk bisa mengerti dan memahami orang lain. Oh ya Pak, ini kan berdasarkan jejak pendapat kemarin ya yang di edisi majalah Ya. kita, kan ada tuh kayak bagian yang membahas seputar pendapat anak-anak tentang P5 ini, Merdeka Belajar ini. Nah itu tuh ada yang bilang, aku suka Merdeka Belajar pendidikan P5 ini tuh karena belajar kelompok, jadi dapat tugas rata-rata dan aku tuh nggak terlalu banyak ngerjainnya. Ada yang bilang kayak gitu, terus ada yang bilang juga ini seru belajarnya kayak gini. Terus keluhan-keluhan tuh juga banyak Pak, kayak yang bilang apa sih P5 itu kelompokku tuh nggak ada yang bantu-bantu, yang beban semua pokoknya kelompokku. Terus ada yang juga kayak P5 tuh apa sih tugasnya nggak jelas, banyak teman-temanku yang kayak gitu. Siap. Kalau Ya. menurut Bapak menanggapi keluhan-keluhan tersebut itu bagaimana? P5 itu berarti yang dimaksud proyek penguatan proyeknya. Profil Pelajar pelajar Pancasila. Ya memang di tahap awal ya, di tahap awal itu memang kita masih banyak kendala. Bapak Ibu guru sendiri juga mengakui ya, menyadari karena hal yang baru itu kan perlu adaptasi juga. Dan proyek itu kan sebenarnya itu kerja kolegial, seluruh guru. Tetapi ini yang belum match ini, Bapak Ibu guru itu masih perlu waktu untuk menyamakan visi dan misi sehingga paham apa yang mau dibangun dari proyek ini. Ya sebagai suatu proses kita nikmati saja dulu karena memang kita belum belum bisa adaptasi 100% tentang Masih maksudnya proses ya, dari proyek itu apa. Sebenarnya untuk proyek itu tujuannya adalah membangun 6 dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Dari 6 dimensi itu kan dikupas menjadi sub-sub dimensi. Nah itu yang mau kita bangun dan nanti keluarannya adalah siswa-siswa kita mampu bersikap sesuai dengan dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila tadi. Jadi setelah kegiatan itu nanti siswanya itu jadi lebih mandiri, jadi bisa bekerja sama, kemudian bisa kreatif karena menciptakan hal-hal yang baru kan seperti yang itu. orisinil itu ya. Seperti itu. Itu yang yang akhir dari proyek itu bukan masalah produknya itu nanti baik apa tidak, tapi ketika anak-anak itu bekerja sama dalam satu kelompok dalam kegiatan proyek itu, seluruh profil-profil dimensi profil pelajar Pancasila itu bisa muncul seperti itu. Ya. Kalau fokus karakter yang fokus dikembangkan di SMP 6 itu apa Pak? Fokus karakter yang dikembangkan? Fokus karakter yang dikembangkan itu kan kita coba agar siswa-siswa kita itu bisa bernalar kritis. Ya, karena itu modal utama untuk bisa selamat itu adalah kita mampu bernalar kritis. Bernalar kritis itu apa? Ya tidak menelan mentah-mentah apa yang sedang tren ya. Kan kadang kita jadi korban tren ya. Trennya ini ikut ini, trennya ini ikut ini, tapi tidak tahu, tidak mau menyaring dulu ya. Iya betul, ini sebenarnya ada apa sih, manfaat apa yang bisa saya ambil dari tren ini. Makanya kita coba meningkatkan agar siswa itu mau berkembang nalar kritisnya. Nah, nalar kritis itu, pintu atau jendela dari nalar kritis itu adalah bertanya, kemampuan bertanya. Jadi kalau seseorang sudah mulai bisa mempertanyakan sesuatu, itu berarti mekanisme bernalar kritisnya sudah mulai jalan. Tapi kalau ada apa dia diem, ada apa diem, ya itu belum sudah bernalar kritis ya berarti. Oke. Ya. Nah, ini
pertanyaan terakhir nih, Bapak coba dong bisa kasih quotes buat teman-teman yang di rumah, kata-kata mutiara gitu dari Bapak. Apa tuh? Iya. Kalau kata-kata mutiara itu kan sebenarnya banyak ya, tapi yang paling berkesan itu kan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberikan manfaat kepada sekitarnya. Jadi kalau ada ada pepatah ya, kalau harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, maka kalau manusia mati maka dia meninggalkan rekam jejak yang positif, ya, meninggalkan gagasan-gagasan yang bisa dianut oleh sekitarnya, meninggalkan karya-karya yang bisa bermanfaat bagi sekitarnya, seperti itu. Oke. Nah Bapak, nggak kerasa nih kita udah ngobrol lumayan lama ya. Nah, terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai akhir. Makasih juga Pak Heru udah hadir di sini. Semoga ilmu-ilmu mengenai profil pelajar Pancasila tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Sasha Cantika Putri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang menyakiti hati teman-teman atau kurang mengenakan lah di hati Pak Heru. Oke. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share video ini ya teman-teman. Sampai jumpa di edisi podcast Chronic Spensik selanjutnya. Dadah.